tentunya kali ini aku nggak sendirian nih. Pada kesempatan ini aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Siapakah itu? Tada! Kang Rian Halim. Oke, Kang Rian. Gimana nih kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih, Kang? Sekarang kesibukan paling kerja sama alhamdulillah. Sekarang lagi lanjut juga pendidikan sih, lagi ngambil S2. Alhamdulillah. Meskipun sibuk ya Kang, tapi akan menyempatkan untuk hadir di podcast ini, akan sharing nih sama aku nih. Kan aku juga udah siapa sih gitu ya nggak kenal Kang Rian Halim waktu di kampus gitu ya. Kang Rian itu kan alumni ya, sudah jadi alumni. Iya. Alumni Bakti Asi ya Kang? Betul. Jurusan apa Kang? Saya satu kimia 2018. Angkatan 2018. Berarti lulusnya itu tahun berapa Kang? Saya lulus 2022 bulan September sih tepatnya. Oh, 2022 kemarin? Iya. Sekarang udah kerja ya Kang? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, berarti cepet ya Kang ya. Nah itu jarak dari Kang Rian lulus sama Kang Rian dapat kerja itu jangka waktunya berapa lama Kang? Enggak sampai setengah tahun juga sih, paling hanya jangka waktu 1-2 bulan sih. 1-2 bulan ya Kang ya. Berarti lulus jarak 1-2 bulan udah dapat kerja ya Kang ya? Iya. Oke, alhamdulillah sekali ya Kang ya, cepat gitu ya dapat kerja gitu. Selama 1-2 bulan itu berarti Kang Rian ngapain Kang? Paling nge-upgrade soft skill sih, kayak bikin upgrade CV, terus juga cari tahu interview kerja itu kayak gimana aja gitu. Karena kan pastinya perusahaanku pengen mendapatkan karyawan yang terbaik gitu. Makanya saya mempersiapkan diri saya, soft skill saya dan hard skill juga tentunya untuk persiapan di dunia kerja kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, di daerah mana Kang sekarang bekerjanya? Saya kerja di salah satu industri semi fresh food susu di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di Cikarang ya Kang? Ya. Itu berarti baru pertama kali ya Kang? Belum pernah pindah-pindah ya? Iya, baru perusahaan pertama yang saya kerja di situ. Ya, oke. Kang berarti di posisinya itu sebagai apa Kang kalau di sana? Saya bekerja di sana sebagai posisi inline process control. Jadi inline process control itu salah satu bagian dari departemen quality. Jadi departemen quality itu ada 3 ya, ada 3 sub lagi. Ada quality control, terus inline process control, sama quality management system. Dan saya di inline process control gitu. Kang di Cikarang itu ya? Kang Rian itu asli, tapi asli orang mana ini Kang? Saya asli Bandung sih, dari SD sampai kuliah saya di Bandung. Asli di Bandung. Sekarang berkelana ke Cikarang ya Kang ya? Iya betul. Betul. Nomaden lah gitu biar. Iya. Saya hidup nggak hanya di Bandung aja. Betul gitu. Sekali. Jadi tahulah suasana di luar seperti apa ya Kang ya? Betul. Oke. Aku mau tanya nih, menurut Akang nih, pendapat Akang, pandangan Kang Rian nih terkait peluang kerja lulusan kimia sekarang itu kayak gimana nih Kang? Kalau terkait peluang, ya rasa banyak ya, kayak di industri makanan juga masuk. Perlu juga lulusan kimia, industri makanan, industri tekstil, oleochemical, petrochemical dan lain sebagainya itu pastinya butuh sangat banget butuh lulusan dari jurusan kimia kayak gitu. Oke, jadi pokoknya nggak bakalan bingung lah ya setelah lulus dari kampus, banyak banget gitu ya tempat kerjanya gitu ya, prospek kerjanya luas sekali gitu ya Kang ya. Karena kan kayak contoh di industri saya itu sangat butuh lulusan kimia untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan itu terjamin gitu sampai masyarakat itu aman gitu untuk dikonsumsi kayak gitu. Oke Kang. Kang Rian ini kan salah satu alumni dari Bakti Asi ya, dari tahun 2022 lulusnya. Iya betul, 2022 saya lulus. Boleh dong Kang kayak diceritain gitu selama di Bakti Asi mata kuliah favorit nih di kimia tuh menurut Akang tuh apa Kang? Mata kuliah favorit saya
banyak sih sebenarnya, cuma saya lebih prefer ke kimia analitik gitu karena saya suka dengan yang namanya instrumen kimia karena satu mempermudah pekerjaan dan yang kedua itu banyak ilmu yang bisa saya gali di situ kayak contoh kadar logam dan lain sebagainya itu kan perlu juga yang namanya kita analisis. Kita tuh misal ada batu, satu bongkahan batu dan kita tuh pengen tahu isi atau kandungannya apa aja sih, makanya eh, di kimia analitik itu dipelajari gitu cara analisisnya dan lain sebagainya. Oke, berarti kimia analitik yang sangat favorit sekali ya Pak. Iya. Oke, sebetulnya semua kimia itu sangat bermanfaat ya kan, tapi mungkin pada kesempatan ini akan lebih sangat tertarik atau memfavoritkan kimia analitik sebagai mata kuliah favorit gitu ya kan. Betul. Oke, menurut Kakak nih mata kuliah yang banyak teraplikasikan di dunia kerja itu mata kuliah apa? Atau kimia analitik atau ada yang lainnya gitu yang paling banyak? Ya, dan kimia analitik juga jadi salah satu mata kuliah yang nanti prefer di dunia kerja itu sangat dibutuhkan kayak gitu kayak di lab lingkungan itu kan sangat butuh seorang analis gitu, analis kimia dan dimana seorang analis tersebut harus bisa mengoperasikan instrumen-instrumen yang dimana dasarnya itu dari mata kuliah kimia analitik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu di kimia organik. Nah, kimia organik juga itu juga sangat apa ya istilahnya fundamental lah gitu di industri farmasi gitu karena mempelajari tentang senyawa-senyawa yang ada dalam kandungan obat kayak gitu. Oke, kan itu tadi kita berbicara mengenai mata kuliahnya nih Kak. Ya. Nah, sekarang mau tanya juga Kang mengenai kurikulumnya. Kurikulum waktu Akang kuliah di Bakti Asi itu apakah teraplikasikan di dunia kerja atau bagaimana Kang? Boleh diceritakan Kang? Terkait kurikulum sih, alhamdulillah selama saya berkuliah dan diimplementasikan di dunia kerja sangat teraplikasikan sekali kayak gitu. Kayak contoh saya kan di bagian lapangan juga ada analisis gitu. Walaupun analisis secara rapid atau cepat kayak gitu. Dan itu pun basicnya tetap gitu. Kembali lagi ke kurikulum saat kuliah kayak gitu. Kayak contoh titrasi dan lain sebagainya. Oke, tadi udah di spill kayak mata kuliahnya, terus kurikulumnya. Boleh nggak sih Kang kayak ceritain juga kayak mengenai dosennya nih Kang? Dosen di Bakti Asli itu menurut Akang kayak gimana gitu Kang? Boleh Kang diceritain? Terkait dosen bagi saya friendly sih kayak misalnya ketika saya ada hal-hal yang belum saya tahu lalu saya coba tanyakan ke dosen, alhamdulillah dosen pun memberikan jawaban yang puas gitu bagi saya gitu. Ya, terkait pengembangan diri dan lain sebagainya ataupun terkait dengan mata kuliah kayak gitu. Berarti dosen-dosen di Sabar itu sangat welcome ya ketika kita tidak mengerti satu hal dan kita menanyakan ke dosen tersebut dijelaskan gitu ya Kang ya? Iya. Diarahkan juga seperti itu. Oke. Kalau misalkan dari hal mengajarnya nih Kang, gimana menurut Akang mengenai dosennya? Oke, terkait cara mengajar sih bagi Rian sendiri alhamdulillah bisa tersampaikan sih secara menyeluruh dan bisa dipahami juga untuk mahasiswanya kayak gitu. Jadi apalagi kalau di masa-masa menjadi mahasiswa itu kan kita ya perlu upgrade pola pikir dan dimana pola pikir tersebut menjadi salah satu kunci gitu buat kita biar paham gitu apa yang disampaikan dosen dan itu menjadi salah satu apa ya istilahnya hal penting lah gitu buat nanti terjun di dunia kuliah gitu. Apalagi nanti kayak memahami setiap karakter dosen dan lain sebagainya itu juga cukup penting gitu. Iya, betul sekali. Oke, Kang Rian kan aku sebelumnya itu sudah apa ya istilahnya kayak stalking Kang Rian Halim deh. Stalking gitu. Iya. Dan siapa sih gitu ya yang nggak kenal Kang Rian Halim di kampus gitu ya, seorang aktivis juga. Nah, Kang Rian itu selama di kampus itu ikut berorganisasi apa nih Kang? Kabarnya organisasi eksternal juga diikuti ya Kang ya?
Ya, di internal saya ikut badan eksekutif mahasiswa Sekolah Tinggi Seperti Asih Bandung, dan untuk yang di eksternal saya ikut di organisasi profesi di jurusan kimia, itu namanya Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia. Gitu. Oke, itu gimana sih Kang cara membagi waktu ketika kita harus berhadapan dengan ya pas waktu Kang Rian kuliah ya kayak tugas-tugas kayak akademik dan organisasinya itu biar seimbang itu tuh kayak gimana sih Kang? Terkait pembagian manajemen waktu, ya paling ditentukan juga sih terkait dengan skala prioritasnya gitu. Apa yang dirasa sangat penting dikerjakan itu yang harus disegerakan gitu. Terus juga alhamdulillah sih selama berkuliah dan membagi waktu terkait antara organisasi dan akademik itu bagi Rian tidak mempersoalkan sih, tidak terlalu bermasalah gitu. Yang penting sih akademik itu tetap nomor satu dan harus diutamakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu bahwa dari non akademik pun kita perlu perlu, dan juga ada ilmu yang bisa kita dapat di non akademik kayak gitu, organisasi dan sebagainya. Oke, kan berarti Kang Halim itu sangat Kang Rian Halim maksudnya sangat sibuk juga ya. Terus menurut Akang nih, apakah organisasi itu mempengaruhi nggak sih kayak keterima kerja itu mempengaruhi di dunia kerja maksudnya? Oke, terkait pengaruh organisasi di dunia kerja itu bagi Rian cukup berpengaruh ya. Jadi kayak nanti di dunia kerja itu kan kita bakal ketemu lagi orang baru, yang dimana orang baru tersebut tuh dari berbagai akademisi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, dan dimana perbedaan karakternya itu perlu kita sikapi dengan baik. Dan kalau kalau kita nggak istilahnya apatis, atau misalnya kalau di dunia kuliah cuma kuliah pulang nggak diisi sama organisasi, nanti mungkin bakal kaget juga pas di dunia industri. Terus juga alasan atau misalnya organisasi penting itu nanti di dunia kerja itu juga sebagai ya bekal kita untuk memanage waktu, terus juga memberikan pendapat, nanti saran dan masukan untuk perusahaan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Atau terus juga sama terkait leadership itu juga penting. Karena kan nanti juga di dunia kerja itu leadership sangat diperhatikan sekali kayak gitu. Apalagi misalnya kalau nanti dapat posisi sebagai seorang pemimpin, supervisor, manager dan sebagainya. Oke, kalau boleh tahu organisasi eksternal yang waktu Kang Rian ikuti pas waktu kuliah itu apa Kang? Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia. Oh, berarti se-Indonesia itu tuh Kang? Iya betul. Dan Akang mengikuti itu? Iya. Keren sekali sih, berarti banyak bertemu dengan orang-orang ya Kang ya? Banyak, keren sih itu. Selain itu juga ini, itu kan untuk yang IKHIM itu yang lingkup mahasiswanya ya. Nah di lingkup selain mahasiswa juga ada yang lingkup, mungkin nanti kalau teman-teman yang dengar sini lanjut lagi ke jenjang selanjutnya itu ada namanya HKI, Himpunan Kimia Indonesia. Kalau mungkin di kesehatan ada PATELKI, terus ada di mahasiswanya ada IMATELKI gitu ya, di analis kesehatannya gitu ya. Kalau di kimia ada IKHIMKI untuk mahasiswanya, dan untuk mahasiswa pasca atau sama dosen pun ada namanya HKI. Berarti banyak banget juga ya belajar di luar, belajar di organisasi dengan tentunya dengan orang-orang satu prodi gitu ya Kang ya. Banyak sharing juga selain mungkin berorganisasi, ketika kumpul mungkin istilahnya kayak cerita gimana ini mata kuliah ini misalkan dan lain-lain, kayak cerita sharing gitu ya Kang ya. Ya karena kalau Rian sama teman-teman di IKN itu bisa dibilang ya senasib sepenanggungan. Masalah yang dihadapi sama kayak di kimia itu pusing reaksi dan lain sebagainya, dan ya di organisasi enjoy sih, maksudnya bisa saling sharing juga gitu, untuk pikiran apa yang mata kuliah dan lain sebagainya gitu.
Oke, berarti belajar itu bukan hanya di kampus aja, kalian juga eksplor keluar ya kak ya, Iya, dengan betul. mengikuti salah satu organisasi dari prodi S1 kimia gitu ya. Iya, betul. Oke, Kang, kan tadi dari awal kan Kang Rian itu terbilang cukup mudah gitu ya mendapatkan pekerjaan ya, selang waktu 1 sampai 2 bulan itu udah dapat kerjaan ya. Iya, betul. Nah, itu tuh ada nggak sih kan dari Akang kayak tips cepat untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan? Nah, ini kan ditonton juga nih sama teman-teman di luar sana. Boleh dong Kang kayak sharing tipsnya apa gitu? Tips-tipsnya sih eh, sederhana sih. Maksudnya lebih ke kalian mau explore aja sih, explore yang ada di internet gitu. Ya. Kayak kalau saya kemarin explore ada aplikasi yang namanya LinkedIn, terus Jobstreet, yang kayak gitu itu salah satu aplikasi yang mempermudah kita mendapatkan pekerjaan. Terus juga itu dari sisi nyari kerjanya, dari sisi persiapan kitanya, kita juga perlu upgrade CV, terus juga upgrade public speaking kita nanti saat berhadapan dengan recruiter kayak gitu. Itu yang jadi yang saya siapkan gitu, yang sebelum saya terjun ke dunia kerja saya mempersiapkan hal-hal tersebut agar saya bisa siap gitu untuk di dunia kerja seperti itu. Oke. Tadi tuh di mana aja Kang dapat kayak lowongan kerja itu kita bisa akses di mana tuh? Kalau saya sih di LinkedIn ataupun misal kalau ada alumni nanti juga itu menjadi salah satu Bisa bantu juga ya Kang ya. faktor yang membantu juga gitu untuk kita nanti mendapatkan pekerjaan. Oke. Terus kan udah nih misalnya udah dapat pekerjaannya kan teman-teman yang lagi nonton nih tentunya kan kayak pengen tahu juga nih setelah udah nih tadi udah mendengarkan kayak tips untuk mendapatkan pekerjaannya nih. Nah, itu tuh gimana sih cara menghadapi ketika kita tuh di wawancara di tempat kerja tuh kayak gimana tuh, Kang? Oke. Untuk wawancara yang pertama sih ngasih press impression yang baik sih kepada recruiter kayak gitu, kayak berpenampilan rapi dan sopan. Terus juga kayak pandangan tuh lurus ke depan dan lihat kemana-mana gitu, fokus ke satu tujuan yaitu ke recruiter kayak gitu. Dan juga harus mempelajari juga tentang perusahaan yang nanti bakal dilamar gitu. Tentang industri A memproduksi apa, dan nanti juga itu menjadi ada juga salah satu pertanyaan kayak gitu terkait dengan interview. Terus juga belajar juga terkait dengan sebelum di interview kan pasti juga ada tes psikologi, psikotes dan lain sebagainya. Itu juga terus sebenarnya kayak basic juga sih, matematika dasar, hitungan dasar perlu juga dipelajari kayak gitu, karena nanti sangat dibutuhkan juga pada saat proses perekrutan karyawan kayak gitu. Oke. Nah, kan ini kan ditonton juga ya sama teman-teman yang lainnya nih Kang. Kayak mungkin ada yang masih kuliah, terus nanti gimana sih cara mendapatkan pekerjaannya gitu. Nah, apa sih Kang yang harus dipersiapkan mungkin untuk melamar pekerjaan, kayak berkas-berkas yang harus disiapkan itu apa aja gitu Kang? Oke, sebelum berkas sih saya pengen nyampein terkait dengan dari biosep ya, atau dari diri sendiri kita sendiri itu jangan terlalu menutup diri tentang dunia luar. Maksudnya explore diri teman-teman seluas mungkin selama itu positif kayak gitu, kayak cari tahu tentang dunia kerja itu seperti apa, terus juga nanti cari tahu juga tentang relasi-relasi yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Nah baru setelah itu kita persiapkan juga bekal yang ada dalam diri kita, yaitu tentang soft skill dan hard skill gitu. Kalau saya kemarin siapin lamaran kerja, terus CV, terus juga dokumen-dokumen pendukung kayak transkrip ijazah dan sebagainya, sama juga yang paling ini juga kadang suka dilupain sama beberapa orang, tapi justru penting, yaitu sertifikat pelatihan gitu. Itu juga sebagai salah satu poin plus ya untuk nanti
melamar kerja kayak gitu. Terus juga apalagi kalau diasah lagi soft skillnya tentang pengetahuan berbahasa asing gitu, baik Inggris ataupun Mandarin dan lain sebagainya kayak gitu. Itu juga sebagai salah satu Hal yang harus disiapkan. ya hal yang harus dipersiapkan dan sebagai tunjang apa ya istilahnya menunjang lah, hal yang menunjang untuk kita nanti melamar kerja kayak gitu. Oke, tadi kan salah satunya ada kita harus menyiapkan kayak sertifikat pelatihan. Nah itu tuh emang biasanya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan itu tuh kita bisa mendapatkannya di apa gitu? Apakah di suatu kegiatan kah atau bagaimana tuh Kang? Ya kalau biasanya ya ini yang saya tahu yang di kimia ya, yang di kimia itu biasanya ada lembaganya gitu yang mengeluarkan sertifikat pelatihan itu biasanya terkait dengan pelatihan instrumen atau sampling dan sebagainya dari BNSP ya, Badan Nasional Standar BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kayak gitu. Terus juga kalau teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia tambang itu juga ada juga sertifikat kompetensinya gitu dari Bapeten gitu, dari biasanya itu yang perusahaan yang terkait dengan bidang sekarang yang lagi happening itu ini nikel itu buat pembuatan batu baterai kan, itu kan juga perlu ada sertifikatnya gitu kayak gitu sih kalian. Oke. Banyak banget berarti ya setelah lulus dari prodi kimia kita bisa eksplor kerja di mana aja tadi yang Akang sebutin ya. Karena kimia itu luas sih kalau menurut saya. Dan mungkin cukup butuh waktu lama gitu buat memahami kimia secara menyeluruh, bahkan mungkin sampai seumur hidup pun kimia itu ternyata masih luas kayak gitu. Iya betul sekali. Oke, Kang, gimana kan Akang sekarang udah masuk ke dunia kerja gitu kan ya, kayak udah menghadapi dunia kerja gitu kan. Nah, boleh sharing dong Kang, menghadapi dunia kerja itu istilahnya sekeras apa gitu kan? Oke. Ya, selama saya kerja, terus sekarang udah masuk bulan ke-10 ya, udah 10 bulan saya kerja, dan cukup keras gitu ya, pressure yang ada di dunia kerja, kayak misalnya dimarahin atasan kah, atau misalnya lingkungan yang misalnya kurang nyaman bagi kita atau kayak gimana itu kalau dari saya sih biasanya selalu berbaur lah gitu. Maksudnya tidak membedakan pegawai satu dengan pegawai yang lainnya, semua sama kayak gitu. Dan juga bersosialisasi di sana, terus juga tanya kayak pengalaman di industri sebelumnya kayak gitu. Dan itu menurutnya sebuah referensi juga bagi kita gitu, sebagai misalnya fresh graduate gitu yang nanti misalnya pengen ngelamar ke PT lain gitu yang lebih baik lah gitu. Nah itu kan kita bisa dapat sumber referensinya dari teman-teman kerja kita sendiri gitu. Selama itu yang positif kayak gitu. Iya. Selama 10 bulan ya Kang berarti? Ya. Selama 10 bulan udah banyaklah pengalaman kerjanya gitu ya? Iya. Kalau suka dukanya itu kayak gimana Kang? Kalau sukanya yang pasti digaji. Iya. Itu kan. Poin utama itu kan? Iya betul. Jadi salah satu poin utama. Terus juga sukanya juga dapat teman-teman yang alhamdulillah nggak istilah sekarang mah toxic people lah gitu. Juga teman-temannya mendukung gitu, karena rata-rata teman-teman di pabrik saya tuh pada sibuk gitu. Jadi istilahnya kalau ngobrol tuh nyambung gitu, nggak ada gap gitu. Terus juga teman-teman seperjuangan sekali ya kalian. Gitu. Terus juga untuk sukanya lingkungannya mendukung, maksudnya lingkungan fasilitas yang ada di pabrik saya mendukung gitu. Untuk duka sampai saat ini alhamdulillah belum ada sih duka ya. Alhamdulillah ya Kang ya. Paling dukanya kayak misal teman saya yang kerjaannya nggak dilanjut gitu sama perusahaan itu cukup duka juga sih, kayak kan kemarin udah bareng-bareng sekarang ya, jadi berpisah sama teman seperjuangan gitu ya Kang. Oke Kang. Nah kan ini
Nah kan ini ditonton juga nih Kang sama teman-teman yang lainnya. Dan di antaranya itu kan ada tingkat akhir kayaknya, yang dimana apa ya, sedang mencari pekerjaan juga nih Kang. Nah pesan untuk dari Kang Rian ya, pesan untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang mungkin mencari pekerjaan itu boleh dong kami ceritakan. Oke, pesan dan sarannya buat teman-teman yang akan memasuki dunia pekerjaan. yang sebagai nanti fresh graduate terus infoloker, nah itu yang pertama jangan menutup diri sih, terus ya explore aja karena yakin sih rezeki nggak akan tertukar dan pasti akan indah pada waktunya. Betul sekali. Terus juga ya, siapin tadi sih kan CV, terus juga soft skill, hard skillnya, terus public speakingnya juga, gitu. Tentang leadershipnya juga, gitu. Itu juga salah satu hal yang diperlukan gitu nanti kalau nyari kerja gitu. Betul sekali. Oke. Mungkin dari kami ada lagi yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman yang lagi nonton nih. Banyak banget ini yang lagi nonton. Boleh dijelasin nih Kang. Kalau dari saya ya semangat ya buat teman-teman yang sekarang sudah memasuki tingkat akhir terkait dengan sidang dan lain sebagainya, penelitiannya itu tetap semangat gitu karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Itu aja sih. Dicatat di sini ya. Oke. Ini udah berapa menit berlalu nih, kayaknya udah lama juga ya kita tadi ngobrol dari awal sampai akhir, seru banget ini sampai ini udah berapa menit nih yang berlalu. Oke, Kang Rian juga lagi sibuk ya Kang ya, mau istilahnya mau melaksanakan aktivitasnya kembali nih ya Kang ya. Jadi guru pabrik lagi. Ya gitu. Oke, Kang Rian, aku berterima kasih banyak nih ke Kang Rian yang udah sharing nih sama aku dan sama teman-teman yang lagi nonton juga, yang akhirnya mereka dapat informasi gitu mengenai tadi ya, mengenai tentunya mengenai kimianya, terus mengenai bagaimana sih cara kehidupan di saat kerja gitu kan ya, yang mereka juga mungkin akan mempersiapkan itu seperti itu. Mungkin Kang Rian, terima kasih banyak nih udah datang ke podcast ini meskipun ya sibuk sekali ya Kang. Sekarang juga udah mau ke Cikarang ya Kang ya? Iya betul, kebagian shift 3. Lanjut kerja ya Kang ya? Oke, Kang Rian makasih banyak atas kesempatannya ya Kang Rian. Semoga di kesempatan berikutnya kita bertemu kembali nih, sharing-sharing lagi nih sama Kang Rian. Soalnya masih banyak nih kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum aku tanyakan nih kayaknya. Boleh kalau sharing-sharing bisa mungkin nanti dipromotin juga IG, aduh. Boleh sekali ya. Bisa cari tahu aja di IG saya. Iya. Boleh Ya, ya bertanya-tanya mengenai semasa kuliah mungkin ya jurusan kimia, terus bagaimana kehidupan setelah kerja seperti itu ya, nanti boleh dilanjut mungkin di sosmednya Kang Rian gitu ya. Oke Kang Rian, terima kasih banyak ya udah hadir di podcast kita pada siang ini. Terima kasih banyak Kang Rian, semoga lancar terus nih dalam hal pekerjaannya dan dilancarkan juga segala aktivitasnya gitu ya Kang Rian. Dan sekarang mau ke Cikarang ya Kang ya, semoga lancar di perjalanan tentunya Kang ya. Oke, makasih Kang Rian ya, terima kasih banyak. Oke nih teman-teman, kita udah cukup banyak nih pada podcast kita kali ini sharing bersama Kang Rian Halim. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa tonton terus podcast selanjutnya. Bye bye.